Halo, nama saya Rifa Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Windows diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015, dan pada November 2015, threshold 2 dari Windows 10 v10.0.10586 dirilis ke publik. Pertama diperkenalkan pada bulan April 2014 pada konferensi Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna. Pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna perangkat yang tidak ada layar sentuh seperti komputer, meja, dan laptop, termasuk kebangkitan menu mulai yang terlihat di Windows 7, sistem desktop maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows dalam jendela pada desktop pada modus layar penuh. Pengembangan Windows 10 pada bulan April 2014 pada konferensi Terry Mearson dari Microsoft meluncurkan versi terbaru dari Windows yang menambahkan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows di dalam jendela desktop dan menu mulai yang lebih tradisional. Menu mulai baru yang terbentuk setelah desain Windows 7 dengan menggunakan hanya sebagian dari layar, termasuk daftar aplikasi bergaya Windows 7 di kolom pertama. Kolom kedua menampilkan Metro UI, aplikasi bergaya Windows 8. Hal itu kemudian melaporkan bahwa Microsoft sedang mengerjakan pembaruan untuk Windows 8 dengan nama kode threshold, dan itu berspekulasi threshold yang akan dicap sebagai Windows 9, Windows X, atau Windows One, mengacu pada beberapa produk Microsoft baru-baru ini dengan merek yang sama seperti Xbox One dan OneDrive pada rilis publik. Demikian pula untuk Blue yang menghasilkan Windows 8 1.1. Threshold juga menjadi kumpulan pemutakhiran yang dikoordinasikan di beberapa produk dan layar Microsoft. Edisi dan harga Windows 10. Windows 10 akan tersedia dalam 4 edisi utama untuk komputer, meja, laptop, dan tablet. Windows 10 Home ditunjuk untuk perangkat PC biasa dan memberikan fitur tingkat konsumen. Windows 10 Pro menambahkan fitur tambahan yang ditunjukkan untuk pengguna mahir dan lingkungan bisnis skala kecil dan menengah. Windows 10 Enterprise berisi fitur tambahan yang ditunjukkan terhadap lingkungan bisnis skala menengah dan besar. Sementara Windows 10 Education merupakan versi yang mirip dengan Enterprise yang akan didistribusikan ke sekolah, kampus, dan universitas melalui program lisensi Akademi Microsoft 3 edisi. 3 edisi Windows 10 juga akan tersedia untuk perangkat bergerak dan benam. 4 edisi utama dari Windows 10 yaitu Windows 10 Home dirancang untuk digunakan dalam komputer, meja, laptop, dan tablet. Edisi ini termasuk semua fitur tingkat konsumen dan setara dengan versi dasar dari Windows 8, 8.1, Windows 7, Home Basic, dan Home Premium. Di versi ini pengguna tidak dapat mematikan fitur Windows Update. Yang kedua ada Windows 10 Pro. Sebanding dengan Windows 8 Pro, Windows 7 Professional dan Ultimate, dan Windows Business dan Ultimate. Edisi ini dibangun dari edisi Home dan menambahkan fitur penting untuk bisnis dan memiliki fitur yang setara dengan Windows 8.1 Pro. Yang ketiga ada Windows Enterprise, memberikan semua fitur dari Windows 10 Pro dengan fitur tambahan untuk membantu dengan organisasi berbasis IT, dan akan memberikan fungsi yang setara dengan Windows 8.1 Enterprise dan hanya tersedia melalui lisensi volume. Edisi Windows 10 untuk perangkat bergerak dan benam yaitu ada Windows 10 Mobile, dirancang untuk telepon cerdas atau tablet kecil. Edisi ini termasuk sebuah fitur konsumen dasar, termasuk kapasitas kontinum. Ini merupakan
suksesor secara de facto dari Windows Phone 8.1 dan Windows RT. Yang kedua ada Windows 10 Mobile Enterprise. Memberikan semua fitur Windows 10 Mobile dengan fitur tambahan untuk membantu dengan organisasi berbasis IT dengan cara mirip dengan Windows 8.1 Enterprise, tetapi dioptimalkan untuk perangkat bergerak. Yang ketiga ada Windows 10 i2 Core. Akan dirancang khusus untuk digunakan dalam footprint kecil, perangkat berbiaya rendah dan skenario Internet of Things, dan akan mirip dengan Windows Embedded. Kelebihan Windows 10. Yang pertama, diurus Microsoft dengan tenaga penuh. Hal pertama yang dijadikan Windows 10 unggul dibandingkan versi Windows yang sebelumnya adalah bagian Microsoft memerlukan OS ini. Lebih daripada mereka mempergunakan iOS Windows versi lain sebagai sistem operasi terbaru, sekaligus mengusung perubahan konsep menjadi Windows as a Service. Mayoritas energi, tenaga, waktu, dan recycle terbaik Microsoft dihabiskan untuk mengembangkan Windows 10. Jadi jangan heran jika kamu mendapati perkembangan fitur Windows 10 sangat cepat dan terus mengikuti perubahan terbaru yang ada saat ini. Yang kedua ada fitur modern. Sebagai sistem operasi modern, fitur-fitur Windows 10 sangat up to date dengan tren saat ini. Lihat saja bagaimana Windows 10 terinkronisasi dengan cloud melalui OneDrive. Setting-settingnya terus tersinkronisasi antara device serta mayoritas fiturnya sudah menggunakan konsep Always Sync yang sangat memudahkan untuk diakses di era cloud and internet saat ini. Yang ketiga ada powerful untuk gaming. Jika kamu adalah serius gamer yang memainkan game-game terbaru saat ini, Windows 10 adalah sistem operasi terbaik yang bisa kamu gunakan. Selain dilengkapi dengan DirectX 12 yang powerful dan teroptimasi untuk hardware masa kini, Windows 10 juga dilengkapi dengan game mode untuk semakin meningkat performa saat gaming. Nomor 4. Peningkatan desktop experience. Windows 10 memiliki desktop experience yang lebih baik, khususnya untuk produktivitas. Selain split screen yang fleksibel, Windows 10 juga memiliki virtual desktop yang bisa kamu gunakan untuk membuka banyak aplikasi di desktop virtual secara terpisah. Yang kelima ada Windows ada lebih aman. Windows 10 diupdate dengan sangat aktif, termasuk di sektor security. Ada banyak fitur security modern yang tidak ada di Windows sebelumnya. Misalnya saja Windows Hello yang memungkinkan kamu unclock Windows 10 dengan fingerprint atau retina scanner. Windows Defender juga memiliki perlindungan dan fitur security yang lebih baik. Tidak lama lagi, bahkan dalam fitur proteksi folder yang bisa membuat data kamu kebal dari serangan ransomware. Yang keenam ada aktivitas praktis. Bagi kamu yang sudah upgrade atau memiliki Windows 10 aktif yang menghubungkannya dengan Microsoft account, maka kedepannya ketika install ulang, kamu tidak perlu memasukkan key atau aktivasi secara manual. Detail aktivasi akan langsung tersimpan dan terhubung di akun Microsoft kamu dan dalam bentuk digital element license. Saat instalasi, kamu tinggal skip aja from product key dan begitu login ke Microsoft account serta terhubung di internet Windows 10, kamu akan langsung aktif dan siap digunakan. Yang ketujuh, punya Windows Store. Yang ke-8, mendukung berbagai device dengan membagi ukuran layar. Tidak peduli apa tipe perangkat kamu, tablet, laptop, desktop, dan beberapa ukuran lainnya, Windows 10 beserta mayoritas aplikasi UWP bisa dijalankan dengan sangat baik. Yang ke-9, ada dukungan touchscreen maksimal. Sejak di era Windows 8, Microsoft mengembangkan sistem operasi yang lebih touch
Kekurangan Windows 10. Yang pertama, sering update. Melalui Windows 10, Microsoft kini tidak memandang Windows sebagai software, melainkan berupa layar. Artinya, tidak seperti Windows versi sebelumnya yang diupdate beberapa tahun sekali, serta ada patch Tuesday yang rutin dirilis sebulan sekali. Windows 10 tidak demikian. Update Windows 10 tidaklah begitu terjadwal. Kapanpun Windows mau update, maka akan dirilis update. Kapanpun Microsoft merasa ada fitur yang perlu untuk dirilis, maka akan dirilis. Microsoft sudah menyatakan bahwa dalam setahun akan ada 2 kali update mayor dengan perubahan besar, sedangkan dalam sebulan bisa jadi lebih dari 2 update dan patch rilis. Yang kedua, boros kuota internet. Efek dari update yang terlalu sering di atas adalah borosnya kuota internet. Dibandingkan versi Windows sebelumnya, Windows 10 ini merupakan iOS yang paling boros kuota. 2 kali setahun kamu bakal mendapati update mayor, di mana masing-masing update akan menghabiskan sekitar 2,5 GB sampai 4 GB kuota. Belum lagi yang update bulanan, beberapa kali setiap bulannya, dengan masing-masing update bervariasi dari puluhan hingga ratusan megabyte. Itu baru dari sisi update. Windows 10 terus melakukan sinkronisasi dengan cloud, bahkan juga mengirim berbagai data telemetri ke Microsoft. Semuanya menggunakan kuota, dan bagi kamu pengguna internet berkuota, mungkin ini menjadi masalah. Yang ketiga, ada gonta-ganti experience. Setelah sebelum 1 kali setahun, Microsoft sudah mencanangkan akan merilis update mayor sebanyak 2 kali setahun. Di tiap update tidak hanya ada fitur baru, tetapi juga ada perubahan besar dibanding di seri update sebelumnya, termasuk UI dan UX. Yang keempat, tidak pernah final. Beberapa dengan Windows versi sebelumnya yang memiliki versi final dan selanjutnya hanya berupa update serta servis patch saja, Windows 10 tidak demikian. Sebagai sebuah layanan, Windows 10 tidak akan pernah final. Akan selalu ada fitur baru yang dirilis, perubahan yang ditanamkan, serta polesan di sana-sini. Microsoft bahkan menyatakan tidak ada lagi versi Windows setelah Windows 10. Artinya, Windows 10 ini sendiri akan terus berevolusi, terus berubah setiap waktu tanpa mengenal kata final. Yang kelima, aplikasi Windows Store belum banyak. Yang WinPoint maksud di sini bukanlah jumlah, melainkan hadirnya berbagai aplikasi desktop populer ke Windows Store. Sampai saat ini, mayoritas aplikasi powerful masih berupa aplikasi klasik Win32 dan belum banyak beralih ke Windows Store. Ini artinya salah satu keunggulan Windows 10 yaitu Store masih belum terlalu secara optimal. Sekian penjelasannya, terima kasih.